Betul kan Mbak Yu? Petronas Malaysia untung terus, sedangkan Pertamina Indonesia rugi terus. Macam mana lagi negara kita tuh macam itulah. Iya, tapi takkanlah rugi terus Mbak Yu. Jadi macam mana menurut kau nih tentang kerugian Pertamina? Pertamina nih Mbak Yu, bagusnya dibeli sama Malaysia aja. Nanti netizen Fufafa tak terima Supaya Pertamina nih bisa untung terus macam Petronas Malaysia Mbak Yu. Harga Petronas Malaysia pun lebih murah daripada Pertamina Indonesia. Betul kan? Ngapain kita biarkan Pertamina nih jatuh, tersungkur di bawah durjana? Jadi menurut kau Pertamina mau dibeli Malaysia? Itu kemauan aku tak tahu kemauan pemerintah Indonesia yang kau nih ngade-ngade juga. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. LNG tidak dapat diserap oleh pasar. KPK temukan kerugian LNG mencapai 1,9 triliun dalam perkara dugaan korupsi Pertamina. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebutkan PT Pertamina Persero rugi 124 juta dolar atau setara 1,9 triliun berdasarkan kurs pada Selasa 7 bulan 1 2025 dalam pembelian liquid natural gas atau LNG. Dugaan kerugian negara tersebut didalami penyelidik KPK saat memeriksa ex-VP LNG PT Pertamina Ahmad Khairuddin sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait jual beli LNG antara Pertamina dan perusahaan Corpus Christi Liquefaction. Saksi didalami terkait dengan transaksi LNG CCL di 2019-2021 dengan kerugian yang dialami Pertamina sebesar 124 juta dolar. Tessa juga menyebutkan bahwa penyidik memeriksa mantan manajer legal servis produk Pertamina Khalid untuk mendalami penandatanganan kontrak pembelian LNG ketika PT Pertamina belum memiliki calon pembeli. Pada Juli 2024, KPK menetapkan 2 pejabat PT Pertamina lainnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Adapun ex-direktur utama PT Pertamina Persero Galaila Kaden Kardiah alias Karen Agustiawan telah divonis 9 tahun penjara dalam kasus tersebut. Betul kan Mbak Yu? Petronas Malaysia untung terus, sedangkan Pertamina Indonesia rugi terus. Macam mana lagi negara kita tuh macam itulah. Iya, tapi takkanlah rugi terus Mbak Yu. Tapi ini korupsi baru atau korupsi lama ya Kalau aku dengar Samdol cakap tadi, dia cakap periode 2019. LNG ini kan gas nih kan tapi Indonesia ini kan kaya akan gas. Kalau Indonesia ini bukan hanya gas saja Mbak Yu, tapi minyak juga, batu bara juga, macam-macam Mbak Yu. Terus kenapa lah kita beli dari luar lagi nih? Indonesia selalu tidak berhasil memiliki kilang minyaknya Mbak Yu. Jadi dia ini cuma punya minyak mentah. Nah, minyak mentahnya ini diolah lagi ke negara lain. Nanti dah jadi minyaknya menjadi Pertamax, Pertalite dan segala macam, diolah lagi, baru dijual lagi dengan Indonesia. Kalau kayak gitu kita rugi lah ya Bukan rugi lagi Mbak Yu. Udah paling mantap Indonesia nih Mbak Yu. Terus apalah kata netizen Fufafa tentang kerugian Pertamina nih Tema berita awal tahun, korupsi. Dibalas dengan zigot Medusa. Tambahin bang, polisi sama TNI. Dibalas lagi dengan Khatami. Tenang Pak Presiden kita yang baru siap mengejar sampai Antartika. Memang itu adalah janji Pak Prabowo, nak ngejar koruptor sampai ke Antartika. Apalagi kondensat, belum ada regulasi yang mengatur jual belinya. Jadi selama ini nih Indonesia nih berbisnis dengan siapa Obral promo awal tahun, di penjara 2 minggu, kata Danang. Tak mungkin lah 1 minggu, maling ayam aja di penjara sampai 1 tahun. LNG berarti yang diincar Karen sama Ahok. Dibalas sama Mikayu. Ahok korupsi KTP aja ikut kemarin. Mana engkau tahu, macam betul aja. Kalau tak ada bukti jangan tuduh-tuduh. William Alexander sebenarnya sudah dari dulu, namun kenapa baru sekarang ditindak? Karena mereka nih udah gak satu circle. Masa hal-hal kayak gini aja kok tak tahu? Aku aja yang tinggal di kampung nih tahu macam kayak gitu. Gaji udah besar masih aja kurang puas, kata Aji Pranyoto. Ini bukan tentang gaji besar. Engkau nih masih budak kecil. Gimana nggak rugi terus? Sama kayak PLN. Dibalas sama Lutfi. Emang Pertamina sama PLN rugi terus ya? Dibalas sama Chandra. Cek aja di mana-mana bisnis, kalau rugi ya ganti, kalau rugi dilanjutin tekor. Dibalas lagi. Lu dapat literasi dari mana sih PLN sama Pertamina nih rugi? Dibalas sama Yu. Pertamina jual harga minyak jauh di bawah harga produksi. Itulah subsidi yang lo terima. Dibalas sama Lutfi lagi. Jadi yang nanggung subsidi tersebut Pertamina atau siapa? Emang karena itu ya jadi rugi. Sekarang perusahaan Indonesia nih banyak yang rugi, termasuk Garuda yang kurang naikin tuh rugi juga. Tapi Garuda nih terus disubsidi sama pemerintah supaya tetap
tetap terus berjalan. Termasuk PLN, Pertamina itu terus selalu disubsidi sama pemerintah supaya tetap bisa melayani masyarakat. Mari kita tebak skor. Vonis guys, gua 3 tahun kata Raditya. Kalau aku sih mungkin 1 tahun lah. Bagaimana cara hitung kerugiannya? Apalagi emang LNG itu butuh perlakuan khusus. Bahkan sistem pembeliannya tidak bisa seperti oil. Coba kasih keterangan tuh yang jelas. Apalagi masih dugaan. KPK buka data runtutan dong. LNG itu nggak bisa dibeli langsung. Harus PO dan perusahaan terpercaya yang bisa beli, kata Habibie. LNG ini merupakan perusahaan yang tak main-main. Kalau ada korupsi besar pasti ketahuan. Lebih kali kerugian. Masa sih cuma 1,9 triliun sekelas Pertamina, kata penyihir ilusi. Tapi kan ini baru dugaan. Kan KPK udah cakap ini baru dugaan. Kenapa ya orang-orang ini yang korupsi rakyat kecil yang harus menerima akibatnya, kata Kia Mulali. Indonesia nih beritanya kalau tak pungli, judi online, kalau tak perselingkuhan. Gak penting, mendingan usut kasusnya Hasto aja, kata Arifku. Lah sekarang kan Hasto pun udah jadi tersangka juga. Korupsi memarak, negara apa ini, kata Baroca. Negara Indonesia di tahun 2025. Di tahun 2999 apakah Indonesia nih masih ada? Kalau korang nonton video ini kolom komen kat bawah. Apakah negara Indonesia masih ada di tahun 2999? Mbak Yu tanya, negara Singapura dengan Malaysia ada tak? Di tahun 2999? Iyalah, engkau kan tanya negara Indonesia, sekalian lah tanya Singapura Malaysia. Ibarat sekarang nih tahun 2999, kalau korang nonton video ini, komenlah kat bawah apakah negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam masih ada kat dunia nih? Di komen sama Canca, Yu ndak tahu kok tanya saya. Aku suruh komen, bukan jawab. Kecil itu mah, nggak sampai setahun hukumannya, kata Doncor. Iya, kalau 1,5 triliun tuh kayak biasa aja menurut aku. Karena yang 271 triliun tuh korupsinya, kan tahu kan hukumannya apa? Aduh, kaget tidak menyangka perusahaan seperti itu akan korupsi, kata Ardi. Ya mungkin-mungkin aja, kan ini negara Indonesia. Buat produk sudah pasti laku, tidak ada kompetitor yang bisa nyaingi pas laporan tahunan merugi, kata Morido. Karena di Indonesia nih masih banyak oknum-oknum, nah itulah. By the way, ini kasus zaman Presiden SBY, lebih moncer kasus zaman Raja Jawa sih. 300 triliun sama dengan 6,5 tahun. Hahaha, ini receh-receh. 1,6 triliun sama dengan 9 tahun. Wow, politik dagelan, kata Wicaksana. Dagelan dasmu. Ini nih korupsi negara, merugikan negara. Di atas korupsi, di bawah gas dioplos, masih nyuruh cinta tanah air, kata Reza Mahendra. Kita tetap harus cinta sama negara kita. Tapi kalau ada peluang dari negara lain, korang ambil aja. Tetap kawal 300 triliun, kata Ahmad. Hukumannya udah diputuskan sama hakim. Nak kawal-kawal apa lagi? Menteri BUMN sibuk ngurusin sepak bola, jadi lupa banyak tugas-tugas di BUMN, kata 74. Menteri di Indonesia harus multitasking, harus serba bisa. Pantesan proyek makin sini makin murah aja, bukan naik harga, malah amblas semuanya, kata Resa. Itulah negaraku, menyala negaraku. Kalau yang maju negara mana Mbak Yu? Majulah Singapura. Resiko bisnis harusnya nggak bisa dijadiin korupsi, kata Yu Ramadan. Kalau Indonesia sih bisa-bisa aja. Ada yang percayakah sekelas Pertamina kerugian karena dikorupsi cuma 1,9 triliun? Episode lawakan Indonesia awal tahun kah? Kata Gemes. Ini baru babak-babak permulaan, belum sampai ke pertengahan. Santai kawan. Perusahaan yang merasa rugi saat BBM subsidi, tapi tidak sadar akan kerusakan di dalamnya, kata Alfit. Engkau jangan banyak teori, ini masih dugaan. Pasti ini direkturnya karena nggak berterima kasih dengan Beyonce, kata Depay. Apa pula nih hubungannya sama Beyonce? Kalau kayak gitu sekalian lah, Celine Dion, Blackpink. Untung aku nggak konsumsi BBM subsidi, takut sama buzzer dikambing hitamkan, kata Vian de Kop. Aku pun sebenarnya tak pakai subsidi, kemana-mana jalan kaki. Kerugian diumbar, giliran keuntungan disembunyikan, kata Azri. Ada juga yang mengumbar keuntungan, tapi tak banyak. Semua bidang kayaknya nggak ada yang nggak dikorup nggak sih? Ini gue yang salah apa gimana? Kata Dit. Enggak, engkau nggak salah. Emang ini faktanya Indonesia. Lebih memilih sibuk untuk menindak daripada mencegah. Padahal sudah pasti korupsi akan sangat minimal kalau undang-undang perampasan dengan hukum mati koruptor. Tolol memang, kata Longa Joni. Apapun yang terjadi tetap NKRI harga mati. Merdeka. Budek
lama-lama tinggal di Indonesia nih, polisinya lah, DPR-nya lah, pemerintahnya lah, Satpol PP-nya lah, partainya lah, ormasnya lah, korupsi lah, jalan rusaknya lah, bla bla bla, kata Gali. Kalau engkau tak suka tinggal ke Indonesia, engkau boleh berambus ke negara lain. Saya kira Pertamina tidak ada dugaan korup karena pendapatan terbesar di Indonesia, tapi ternyata ada aja dugaan korup. Apa yang diharapkan di negeri ini? Sekarang jika di setiap sudut BUMN ada koruptor, kata The Ozlaki. Indonesia nih memang paling banyak oknum-oknum. Udahlah, terima aja. Dulu aku kira masuk teknik kerjanya akan jauh dari lingkungan korupsi dan lain-lain. Ternyata justru banyak banget peluangnya. Pas pertama kerja mengkaget, kata Runiram. Ya, engkau kan kerja di lingkaran-lingkaran seperti itu. Mau macam mana? Ayo, official KPK, tangkap yang benar-benar merugikan negara triliunan, bukan nangkap yang tidak ada merugikan negara. Yang receh gerak cepat, triliunan yang lambat, kata Mulyono. Mulyono. Yo ndak tahu kok tanya saya. Kerugian perusahaan karena bisnis judgment dijerat pasar korupsi. Pantas BUMN nggak bisa boleh maju, kata RD Mekah. BUMN bisa maju, tapi kalau oknumnya hilang semua. Ada orang yang dengan mudah menelan yang haram hanya lantaran takut kemiskinan. Namun ada juga yang susah payah menahan lapar dan dinginnya malam hanya untuk yang halal karena malu pada Allah, kata Sabila. Aku langsung teringat, sebentar lagi bulan suci Ramadan 2025. Lebih kaget lagi, dana belanja ala-ala tulis kementerian dan lembaga mencapai 44,4 triliun, kata Teguh Hari. Itu pun aku tak tahu kalau dia beli alat tulis sebanyak itu, Ce. Jadi macam mana menurut engkau nih, Ce, tentang kerugian Pertamina? Pertamina nih Mbak Yu, bagusnya dibeli sama Malaysia aja. Nanti netizen Fufuafa tak terima, Ce. Supaya Pertamina nih bisa untung terus macam Petronas Malaysia, Mbak Yu. Harga Petronas Malaysia pun lebih murah daripada Pertamina Indonesia. Betul kan? Ngapain kita biarkan Pertamina nih jatuh, tersungkur di bawah durjana? Jadi menurut engkau Pertamina mau dibeli Malaysia? Itu kemauan aku tak tahu kemauan pemerintah Indonesia, engkau nih ngade-ngade juga.